Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk rekan-rekan semua. Di sini, kami akan membagikan pedoman tes kesemaptaan CPNS Penjaga Tahanan Kemenkumham. Tes penerimaan CPNS tahun anggaran 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan segera dimulai. Untuk mematangkan persiapan rekan-rekan, di sini kami akan membagikan tips dan trik dalam menghadapi tes SKB kesemaptaan Polsusmas. Kesiapan tempat dimulai dari penitipan barang, registrasi peserta, ruangan cek tekanan darah, lapangan lari, pos jaga dokter, pos pengaduan, dan kehadiran seluruh anggota panitia. Jabatan penjaga tahanan atau sipir membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang tangguh dalam melaksanakan tugasnya, melakukan penjagaan, patroli, penggeledahan, pemeriksaan, pengawalan, pengaturan, pengawasan, pengamanan, penanganan huru-hara atau pengendalian massa, penanganan tempat kejadian perkara akan menjadi tugas pokok seorang sipir. Tes kesemaptaan menjadi materi dari seleksi kompetensi bidang selain tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Sesuai alurnya, peserta harus melalui atau lulus tes SKD dulu sebelum diikutkan tes kesemaptaan. Artinya, ujian kesemaptaan menjadi tahapan selanjutnya yang harus dilalui peserta sebelum pengumuman kelulusan. Tes yang diujikan dalam kesemaptaan CPNS Sipir di Kemenkumham meliputi kesemaptaan terbagi dua, yaitu kesemaptaan A dan kesemaptaan B. Kesemaptaan A meliputi lari 12 menit, sedangkan kesemaptaan B yaitu terdiri atas pull up, sit up, push up, serta shuttle run. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tes kesemaptaan atau alur tahapan tes kesemaptaan. Sebelum kegiatan tes dimulai, para peserta mendapatkan arahan dari panitia seleksi dan dilanjutkan dengan pemanasan agar tidak terjadi cedera otot bagi para peserta. Setelah itu, para peserta mendapat pemeriksaan oleh tim kesehatan dari dokter dan perawat yang ditunjuk oleh panitia. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, denyut nadi, dan jantung. Setelah dipastikan para peserta dalam kondisi sehat oleh tim kesehatan, barulah para peserta masuk ke tahapan seleksi kesemaptaan. Nantinya, para peserta akan diberi nomor dan dibagi menjadi beberapa kelompok dalam mengikuti tes kesemaptaan. Selanjutnya yaitu urutan ujian kesemaptaan. Yang pertama, peserta akan melaksanakan ujian kesemaptaan jasmani A, yaitu lari selama 12 menit. Setelah melaksanakan ujian kesemaptaan A, panitia akan memberikan waktu istirahat kepada para peserta selama 10 hingga 15 menit. Selanjutnya, peserta akan melaksanakan ujian semapta B yang terdiri atas pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Dan ujian ini akan dilaksanakan secara berurutan. Kemenkumham dalam melaksanakan ujian kesemaptaan bagi calon pegawai negeri sipil sudah membuat pedoman mekanisme dan prosedur dengan tujuan adanya keseragaman pelaksanaan ujian, terutama dalam menentukan norma atau standar nilai hasil ujian kesemaptaan para CPNS. Dalam kesemaptaan A, lari 12 menit, yang dilihat adalah yang pertama yaitu daya tahan otot, yang kedua daya tahan jantung, pernafasan, dan peredaran darah. Dalam kesemaptaan jasmani B, yang dilihat adalah yang pertama, pull up dan chinning mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan bagian dalam. Sit up mengukur kekuatan dan daya tahan serta fleksibilitas otot perut. Push up mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan bagian luar. Shuttle run mengukur kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan tubuh. Peserta harus memperhatikan faktor-faktor dalam ujian kesemaptaan seperti sikap permulaan, gerakan, ketentuan hitungan, dan gerakan yang salah atau tidak dihitung. Penghitungan nilai sangat tergantung dengan gerakan yang dilakukan peserta untuk tiap item tes kesemaptaan. Panitia atau penguji hanya akan menghitung gerakan yang sesuai dengan ketentuan. Gerakan yang salah akan diabaikan atau tidak dihitung. Lari 12 menit. Penguji akan menghitung jarak yang ditempuh masing-masing peserta, termasuk kelebihan jarak yang diterima dari pengawas lintasan dalam waktu 12 menit.
Apabila tanda waktu 12 menit berakhir, masih ada peserta yang berlari atau berjalan, maka panitia bisa saja menegur atau juga perlu didiskualifikasi. Pull up atau chinning up. Ketentuan hitungan pull up untuk pria. Satu hitungan adalah gerakan mengangkat badan sampai dengan dagu melewati palang. Jadi itu akan dihitung dengan satu gerakan. Sedangkan gerakan yang salah atau tidak dihitung yaitu peserta mengangkat badan dengan tendangan atau sentakan kaki, mengangkat badan untuk hitungan berikutnya pada waktu siku belum lurus, pada waktu mengangkat badan, dagu tidak melewati palang. Ketentuan hitungan chinning untuk wanita. Satu hitungan adalah gerakan menarik badan dengan lengan lurus, membengkokkan lengan sampai dada bagian atas menyentuh palang, dan dagu melampaui palang. Gerakan yang salah atau tidak dihitung, tidak seluruh telapak kaki menempel di lantai atau mengangkat telapak kaki. Tidak seluruh telapak kaki menempel di lantai atau mengangkat telapak kaki. Dagu tidak menyentuh palang, dagu tidak melampaui palang ketika melaksanakan gerakan. Pada saat kembali ke sikap semula, kedua lengan atau siku belum lurus badan sudah ditarik kembali. Tes sit up. Ketentuan hitungan, dihitung satu hitungan dari sikap telentang sampai siku tangan kanan melampaui lutut sebelah kiri atau sebaliknya. Gerakan yang salah, posisi badan pada saat mengangkat badan tidak sampai 90 derajat, siku kanan tidak melewati lutut kaki sebelah kiri atau sebaliknya. Pada waktu kembali ke sikap semula, kedua siku tangan tidak menyentuh tanah. Apabila pegangan tangan terlepas, gerakan tersebut tidak dihitung dan peserta akan kembali ke posisi semula serta meneruskan gerakan untuk mendapatkan hitungan berikutnya dengan memulai gerakan dari sikap telentang. Ketentuan hitungan wanita. Dihitung satu hitungan mulai dari sikap terbaring, telentang, kemudian mengangkat badan sampai sikap duduk minimal 90 derajat. Kemudian, kembali ke posisi semula untuk hitungan berikutnya. Peserta tidak diperbolehkan istirahat atau berhenti melakukan gerakan pada posisi semula lebih dari 5 detik. Apabila terjadi, maka gerakan dinyatakan selesai. Gerakan yang salah, badan pada waktu diangkat ke posisi duduk tidak sampai 90 derajat dengan tanah. Pada saat kembali ke posisi semula, punggung tidak menyentuh tanah. Pada saat mengangkat badan, tangan menekan ke tanah atau berpegangan pada lutut atau paha. Tes push up. Ketentuan hitungan untuk pria, dihitung satu hitungan mulai saat mengangkat badan dengan meluruskan lengan sampai lengan benar-benar lurus. Kemudian turun kembali dengan badan lurus sampai berjarak satu kepal. Dari tanah, langsung mengangkat badan untuk hitungan berikutnya. Untuk gerakan yang salah, sebelum lengan lurus pada saat mengangkat badan sudah turun kembali. Gerakan dilakukan dengan badan tidak lurus, bagian badan menyentuh tanah pada saat turun. Ketentuan hitungan untuk wanita, satu hitungan dimulai dari gerakan mengangkat badan ke atas sampai lengan lurus, badan membentuk sudut 30 derajat dengan tanah. Setelah turun ke posisi semula, sampai badan berjarak 10 cm dari tanah, langsung mengangkat badan untuk hitungan berikutnya. Peserta tidak dibenarkan istirahat atau berhenti melakukan gerakan selama lebih dari 5 detik. Apabila terjadi, maka gerakan dinyatakan selesai. Gerakan yang tidak dihitung, pada waktu mengangkat badan, lengan belum lurus badan sudah turun kembali. Pada saat ke posisi semula, badan tidak menyentuh lantai. Pada saat mengangkat badan ataupun turun ke posisi semula, gerakan badan bergelombang. Pada saat mengangkat badan maupun turun ke posisi semula, badan tidak lurus. Tes shuttle run. Untuk ketentuan hitungan, hasil gerakan diambil dari catatan waktu yang ditempuh dalam jarak 6 x 10 meter. Bila peserta mendahului start sebelum ada aba-aba, maka pelaksanaan ujian untuk kelompok tersebut diulangi. Bila ada peserta yang melakukan gerakan yang salah, maka peserta ujian dapat mengulangi setelah kelompok tersebut selesai. Gerakan yang salah yaitu melakukan start mendahului aba-aba. Pada putaran pertama dan kedua tidak membuat angka 8, gerakan tidak dilakukan bolak-balik. Pada putaran terakhir tidak berlari lurus menuju ke posisi waktu start, peserta memegang tiang tonggak pada waktu berlari. Ketentuan shuttle run berlaku untuk semua peserta, baik pria maupun wanita.